orang itu kalau tidak dilirik kalau belum jadi siapa-siapa. Enggak, maksudnya ketika momen ini kan aku harus setara sama calon pasanganku. Bedanya tuh direktur gak dipamerin lagi apa lihat-lihat oke kita buka laptop tapi ternyata scroll TikTok gitu. Ada itu kontenku lagi. Oke. Enggak sombong, enggak makan kita. Wih, benar. Rektor kok sombong? Wih, jelas. Iya kan? Masih muda, Bro. Iya, masih muda gitu. Jadi memang gini, sombong tuh nggak apa-apa, guys. Iya. Asalkan kamu bertanggung jawab dan kamu memang ada di level itu. Gitu. Belajar tentang digitalisasi dan juga hal-hal ini itu yang akan punya potensi besar untuk bisa sukses di masa depan. Kayak gitu sih. Selamat datang di podcast UTDI. Lagi bersama kita di podcast UTDI. Di dalam episode kali ini kita bersama dengan siapa lagi? Saya tidak usah menyebutkan nama atau memperkenalkan kayak episode kemarin sih. Ya kenalin lah, Mas. Oh ya udah, oke. Kenalin lah. Oke. Kita bersama dengan Mas Danang Giri Sadewa. Oke, tepuk tangan semuanya. Duta Senggol Kampus Indonesia. Iya, Duta Senggol Kampus Indonesia. Oke. Oke, Mas Danang. Oke. Tapi kita tuh tahu Mas Danang itu sejak di media sosial gitu ya, Mas. Aha. Nah, itu dulunya tuh gimana sih, Mas, kok kayak berpikiran ke media sosial itu, Mas? Oke, ini mau jawaban yang serius apa bercanda? Karena aku selain dikenal sebagai Duta Senggol, aku juga dikenal sebagai orang yang mempopulerkan bercanda. Wes, oke, boleh. Ini mau jawabannya Boleh, gimana nih boleh, podcast ini? Apakah boleh. mau podcast edukatif atau podcast bercanda? Tapi Oke. tetap ada isinya gitu. Sembarang. Kita di sini tongkrongan aja. Tongkrongan tapi aja, ada oke. dagingnya gitu. Oke. Oke. Ini sebenarnya gini, Mas. Aku ngonten itu kalau ini jawaban serius ya. Nanti Oke. kita pakai jawaban yang bercanda. Ini jawaban yang serius sebenarnya asalnya dari mana? Saya Temanggung. Temanggung. Yes. Sama plat AA. Plat AA. Plat AA Pride. Plat AA Aku dari Pride. Magelang. Yoi. Nah, Temanggungnya mana? Paraan sih, Mas. Paraan, gunung kan? Aku juga Gunung. gunung, Mas. Aku lereng Gunung Merapi, di mana mungkin aku nggak semaju Paraan ya untuk mendapatkan informasi segala macam. Aku di gunung bener-bener lereng gunung gitu. Jadi untuk mendapatkan akses informasi itu susah. Di zamanku di 2017, 2016 waktu aku mau masuk kuliah itu dapat informasi kampus tuh harus turun gunung dulu, Mas. Harus ke Semarang atau ke Jogja. Wes, Itu. agak sama sih sebenarnya. Iya kan? Posisi kita tuh hampir sama. Iya, antara harus ke Semarang atau ke Jogja. Jadi zaman dulu belum ada sosial media gitu. Akhirnya di sekolahku, Mas, gitu. Kalau di sekolah-sekolah yang lain tuh masuk UGM berapa? Sorry. Enggak apa-apa, aman. Kan kampusnya Mas Dana sendiri loh. Kita harus bangga. Oh iya. Tapi di sana udah lulus belum nih? Sorry, saya potong nih. Di sana udah lulus belum? Belum. Oke, Kan sama. S2 tapi. Wes. Yang S1 udah lulus. Yes. Jadi kadang ini, Mas, yang masuk UGM kadang banyak orang gitu kan. Tapi di sekolahku cuma aku doang. Ah, Gara-gara limitasi informasi tadi. Jadi aku nggak tahu nih cara masuk kampus segala macam gitu. Dan kayak kampus-kampus yang bagus kayak UTDI segala macam, kita harus tahu dulu gitu. Harus cari dari expo kampus. Oh, baru tahu nih UTDI gitu. oh. Nah, sekarang kan gampang tinggal di sosial media gitu. Makanya bener banget. sebenarnya kenapa aku ngonten ya sesimpel aku tuh nggak bisa apa ya namanya tuh Nggak bisa. nggak bisa Cari melihat orang lain itu sedih, melihat kesedihanku yang dulu. Gitu. Wes. Jadi tidak pengen orang lain merasakan penyesalan mungkin ya. Betul, Penyesalan. karena informasinya dikit banget, Mas, gitu. Dan teman-temanku, kok kamu bisa masuk sih? Lah, emang bisa masuk gara-gara kita dapat akses informasi. Nah, aku pengen informasi tentang kampus-kampus yang bagus itu ke-share juga di sosial media. Akhirnya nggak usah lah banyak orang yang ngikutin kegagalanku, biar nanti kita tetap bisa dapetin sesuatu hal yang bagus gitu. ke Iya. depan, gitu. Sama sih, Mas. Dulu saya juga itu tahu ada gimana cara daftar kampus ya, bukan kampusnya gitu ya. Gimana cara daftar kampusnya itu setelah monggo diminum Iya, dulu, iya. diminum dulu. Kan kita nongkrong aja gitu. Ya, iya, diminum dulu. Jadi Oke. gimana cara daftar kampusnya? Jadi saya tahu cara daftar kampus itu setelah teman-teman saya pada daftar. Oh iya? Iya, seriusan. Oh iya. Saya dulu saya SMK nih dulu. Heeh. Nah, saya dulu SMK terus karena di SMK itu kan nggak kayak sekarang ya. SMK sekarang kan
banyak nih yang kerja, Yang setengah kerja, kerja, setengah ke kuliah, kampus kuliah gitu. gitu kan. Nah kalau dulu kan SMK ya kerja gitu, harus kerja gitu. Nah makanya nggak ada sama sekali itu kampus yang masuk. Oh gitu. Nah gitu, jadi saya tahu cara daftar kampus, ada dulu kan UTBK gitu kan. UTBK, Nah, betul. gitu sama UTUL gitu, Mm-mm. baru tahu kalau teman-teman saya pas setelah mereka ngerjain UTBK UTUL gitu. Oh gitu ya. Nah akhirnya aku tanya, kamu jurusan SMK-nya apa akhirnya? Saya dulu TKJ ya mas. Oh TKJ, Iya. linear sama jurusanmu sekarang dong? Yo dong. Akhirnya emang kayak gitu teman-teman. Maksudnya kalau sekarang jurusannya berarti di Sekarang saya di informatika. informatik linear gitu. Artinya ini adalah contoh-contoh orang yang kuliahnya bener dan mencari tempat yang sesuai dengan jurusannya gitu. Karena aku selalu percaya kayak gini. Zaman dulu tuh orang berlomba-lomba kayak ngejar nama besar kampusnya, tapi sebenarnya enggak. Karena aku kalau mau sedikit cerita ya Mas, dulu SMA aku juga biasa-biasa aja gitu. Kayak artinya ya kalau kita mikir kita harus oke, kita harus bagus gitu. Ya memang, tapi ada dua pilihan zaman dulu. Kalau di SMK kan banyak ya jurusannya. Iya, Zamanku SMA itu cuma dua, IPA Iya. sama IPS. Tahu nggak Mas? Ya, Yang tahu milih- dong, tahu dong. Enggak. Oke. Yang milih IPS tuh cuma 2 orang Mas. Dari total 250-an siswa. Itu aku sama temanku satu cewek. Dan Oke. akhirnya Pacaran. enggak. Lahirahin tuh. Dia kok belokin gitu? Enggak. Enggak Kan, dong. kan biasanya tuh ada cowok dan cewek itu mereka gak bakalan cuman temen gitu loh. Iya bukan cuma temen, tapi akhirnya Sekelas. enggak. Enggak sekelas juga. Enggak sekelas juga. Oke, gimana? Bukan cuma temen, tapi akhirnya kita berorganisasi. Aku ketua OSISnya, dia wakil ketua OSIS kayak gitu. Yes. Artinya adalah Yes. gitu. Kayak ada yang relate nih. Oke. Kenapa kita harus percaya gitu? Yang penting kuliah itu menurutku yang penting kita milih jurusannya dulu daripada kampusnya. Ya karena kamu kalau udah suka, kamu udah nyaman, kamu bakal jadi apa aja. Benar. Artinya dari 2 orang yang tadi kayak aku sama temanku yang cewek ini, akhirnya kita bisa dapat pattern yang oke gitu Iya sih, untuk sekolah, dan kita dapat sesuatu hal yang bagus dibandingkan orang yang cuma ngikut-ikutan aja, Wah, cuma benar, FOMO aja. Bener. Gitu. Oke, temanku banyak di sini ikut di situ aja lah biar ada temennya. Padahal ya temen ya sekelas temen ya. Besok kalau lulus mencar semua. Iya makanya jangan FOMO-FOMOan lah kan. Kadang orang juga apa gitu ngikut kampus segala macem itu cuma FOMO-FOMOan aja. Dia nggak tahu kapasitas dia masuk situ tuh oke atau enggak gitu. Iya. Jadi menurutku yang paling penting kalau kita ngomongin tentang kampus, informasi tentang kampus ya kamu harus suka jurusannya dulu dibanding kampusnya kayak gitu sih. Oke. Terus berarti setelah lulus tuh cuman berdua itu mas? Sampai lulus? Apanya? Enggak dong, Enggak. maksudnya kan buset, PS mah 2 orang tuh gimana ya? Ya kali aja kan, Enggak. kali aja kan. Kan akhirnya dibagi akhirnya dua dibagi tuh. dua kan. Dari 250 dibagi 2 ya 125 gitu kan. Cuma yang memang benar-benar punya tujuan awal masuk IPS tuh yang jadi orang intinya kayak Oke, gitu. siap. Yang Bukan jadi orang. melulus 2 orang enggak lah gimana. Ya kali aja toh. Iya. Tiba-tiba kan minum dulu. Tiba-tiba minum dulu. Kayak I love Tiba-tiba kan UTDI. minum dulu. I love UTDI bro. I love UTDI. I am a digital expert. Yoi. Ya, yoi kan. Gokil. Digital kan. Digital expert. Seperti sekarang Mas Danang ini kan di dunia digital. Betul. Terus sekarang kayak digital di YouTube Heeh. 2011. Tahu kan? Wih, tahu risetnya gokil loh ini. Yes, Gokil. yes. Tepuk Yes, tangan kan, dulu yes, kan. podcast ini gokil risetnya mantap. Awal-awal vlognya itu pas lagi PKKM. Iya, ospeknya. Ospek itu. UGM. Ya, ospek lah inilah. Nah, itu 2011. Terus banyak konten yang dulunya udah jalan tapi nggak jalan. Apa tuh? Contohnya podcast juga. Terus sekarang Oh, jalan iya. lagi kan. Kalau podcast mah kita serahkan ke ahlinya aja. Oke, UTDI oke. punya podcast yang bagus ya, kita podcast di UTDI. Wah, mantap. Tapi kok baru datang ke sini Mas? Hah? Kok baru datang itu baru kita berjodoh? Enggak. Baru sempat. Maksudnya gini. Hmm. Orang itu kalau tidak dilirik kalau belum jadi siapa-siapa. Es. Enggak, maksudnya ketika momen ini kan akhirnya apa ya istilahnya kalau gini Mas, kamu pernah deketin cewek nggak sih? Oke, pernah deketin sih, cewek pernah nggak? sih, pernah Kalau sih. deketin cewek itu kan kadang ada orang yang bilang harus bilang kayak gini nih. Aku harus setara
sama calon pasanganku. Gitu. Wes. Jadi Ya. aku harus setara dengan calon pasanganku dan ngomongin setara tadi. Berarti level Danang ini udah di sini. Nah, level podcast UTD itu dari sini. Wih. Artinya aku harus mengejar kesetaraan itu. Mas. Yes. Makanya tadi kamu ngomong Mas Danang kok baru kesini? Ya waktu itu aku belum di level ini. Wes, Gitu. keren. Levelku masih di sini. Podcast UTD udah di sini. Oke. Jadi aku mengejar nih biar bisa masuk di sini. Kayak Oke. gitu. Sorry Mas, untuk mic-nya ya, mic-nya dinaikin ya Mas. Oke, gini aja kali ya. Aman Gini, ya? seperti contohnya anjay. Oke, Nah, kayak gitu aja. anjay. Nah, Oke. sip. Oke. Oke, Ini ready. ganggu framing enggak? Enggak. Ganggu sih. Enggak. Ganggu, Cok. Oh, ya wes, Makso anu. Ini dikat kan nih? Dia edit kan? Enggak. Podcast. Ya, Oke. kita enggak ada kata nih. Waduh, bahaya nanti Awas saya ya. di take down Bu Rektor nanti. Enggak bakalan. Bu Aman ya. Rektor loh. Awal podcast ini juga Bu Rektor. Iya. Narasumbernya awal itu. Heeh. Dan itu harusnya saya juga. Dan di situ judulnya apa sih, Pak? Apa? Rektor kok sombong. Iya sih aku tadi ketemu Bu Rektor ya. Heeh. Ketemu Bu Rektor tuh membawa laptop dengan seri MacBook terbaru. Tapi punya Mas Danang juga Mac loh. Iya tapi kalah sama Bu Rektor tetap. Ya kan sesuai. Masa Universitas Teknologi Digital nggak update bro? Oh iya, Artinya jelas, keren jelas. gitu. Kan saya yang nggak update aja. Iya, Mas. cuman Kan- bedanya tuh Bu Rektor gak dipamerin lagi apa lihat-lihat. Oke, kita buka laptop tapi ternyata scroll TikTok gitu. ada itu konten gue lagi. Iya. Ya maaf ya Bu Rektor, tapi saya salut lah sama Bu Rektor tuh. Keren tuh. Masih muda banget ya ternyata. Oke, Masih muda tadi nembak umur kan? Hah? Tadi nembak umurnya kan? Aku nggak nebak Oh, umur, nggak cuma nebak umur. aku kira waktu nongkrong sama mahasiswa itu masih Mm-mm. seumuran mahasiswa gitu loh. Oke, benar. Ternyata rektor pak. Iya emang. Saya juga dulu tuh nggak tahu kalau itu rektor yang sekarang. Terus akhirnya kamu ajak main gitu. Iya. Ajak Nongkrong, Bu. Ayo, Bu, Ngopi depan nongkrong. sana, Bu. Kan ada Unity kan itu di depan itu. Ayo, Bu, nongkrong situ ngopi gitu. Terus tiba-tiba podcast itu wih, Ini rektornya kemarin. kan yang kemarin ya. Wah, ini Tapi parah tebak umurnya berapa itu? Masih 30-an lah harusnya. Nanti salamin Bu Rektor. Bu Rektor bisa tuh. Iya, 30-an Konsep, kan? Bu. Ini ada titipan dari Bu Rektor. Iya, boleh. Iya kan? Salah. Nah, berapa? Salah. Anaknya Bu Rektor itu udah lulus kuliah, seangkatan sama kita, Mas. Mas Danang kan 98. Aku 98. Nah, saya 2000. Oke. Oke, kita hampir seangkatan lah. Satu sekolahan lah. Mas Danang kelas 3, saya kelas 1 setidaknya. Nah, anaknya Bu Berarti- Rektor itu antara kelas 3 atau kelas 1. Cewek apa cowok? Cewek. Best. Nah, itu. Iya. Itu. Itu anaknya ada udah lulus kuliah deh. Masih netep di 30 atau mau naik? Ya 40 dikit lah. Oke, 40 dikit. Pasti ada lagi nih dari Bu Rektor, saku kanan. Coba. Udah apa? Sama lagi. Tapi Bu Rektor tuh sebenarnya 50-an. Oh iya? Iya, 50. nggak kelihatan, Iya. coba. Emang, bener. Saya pertama nebak 35. Dikasih gini. Sini mas. Wah, enggak. enggak. Adalah satu lagi. Ada, Satu- mana satu. ada. Wih. Iya. boleh. Oke, lanjut. Kita ini. Yang mana? Bu Rektor ya? Ah, Bu Rektor. Bu Rektor terus jadi rektor ini jadi UTDI digital nih. Terus Mas Danang di dunia digitalnya sekarang menjadi gimana? Menjadi mata pencaharian atau gimana ini, Mas? Oh Atau iya. pokok utama income gitu. Oke, sebenarnya sekarang kan aku ada beberapa bisnis mas. Aku juga entrepreneur. Sebenarnya brandingnya sekarang gitu. Tapi sebelum aku jadi entrepreneur, kan modalnya dari mana dulu? Modalnya dari digital. Nah, oke. Dari jadi content creator gitu. Jadi kalau ditanya profesiku sekarang apa, ya aku full time content creator, tapi aku kuliah, tapi punya bisnis juga. Wes. Nah, Sombong. gitu. Influencer kok sombong? Loh, Wah, harus ya. harus. ya, oke. Nggak sombong nggak makan kita. Wih, benar. Gitu. Rektor kok sombong? Wih, jelas. Iya kan? Masih muda, Bro. Iya masih muda gitu. Jadi memang gini, sombong tuh nggak apa-apa Iya. guys. Asalkan kamu bertanggung jawab dan kamu memang ada di level itu. Gitu. Apalagi sombong ke mantan ya, Mas. Wow. Wow. Ini kayak dia yang curhat deh, maksudnya. Dia banyak cerita sebenarnya. Enggak, saya Tapi enggak. aku hostnya aja, kamu Oke, sih. boleh. Tapi gini, kalau misalkan aku yang curhat, Heeh. jarang ikut seminar ya, gue.
Oh, nggak usah. Jadi gimana nih? Jadi nggak pernah ada hubungan sama seminar-seminar kayak gitu. Oh, nggak masalah. Maksudnya aku selalu nanya gini, kalau aku jadi host aku mau tanya. Oke. Kira-kira nih kamu kenapa masuk UTDI? Yes. Gini, mau jawaban yang bercanda apa yang serius ini? Itu jawaban gue tadi, Bro. Tukar dulu. Enggak, belum kelar. Oh, ya wes. Dijawab dulu. Jadi kenapa gini, nih masuk UTD ini? karena dulu tuh awalnya itu saya telat kuliah. Jadi kalau misalkan ke yang bernegeri udah susah. Saya juga nggak pinter-pinter banget di UTUL, dan UTUL kan harus ada biaya ya. Nah, ketika saya ada lihat UTDI itu dari teman di sini, terus saya lihat UTDI, terus ambil jurusannya itu, wah yang penting komputer, karena saya juga seneng komputer. Seneng komputer. Terus komputer ambil, dulu tuh saya ambil D3, Rekayasa Peratuna. Nah, terus saya ambil D3 itu, sekarang udah UTB wisuda. Nah, sekarang lanjut di informatika. S1. Oh, gokil. Jadi kan tadi ngomongin tentang kalau UTUL ada biaya segala macam, berarti kuliah di UTD ini mahal atau murah nih? Murah dong. Nah, langsung aja kita tanya ya. Murah dong. Berapa harga Almetmu? Yoi. Oke. Berapa harga Almet? Harga Almetku itu informatika ada gelombang khusus. Kalau pendaftaran itu ada di 20 juta. 20 juta? Iya, 20 juta. Itu kalau misalkan lewat jalur rapot, diskon 40%. Diskon 40%, berarti 20 juta 40%. Aku agak pusing. Ya, intinya 12 lah. Oh, 12. 12 ngomonglah 12 gitu. Ya, aku kan jadi mikir. S2, Bro. Masa iya saya mengajari S2 kan? Oh, nggak apa-apa, Mas. Namanya belajar itu boleh. semuanya gitu. 12 juta. Itu kalau jalur rapot. Ada juga jalur khusus itu nanti sampai 50%. Oh iya. Nah, aku tahu 50% dari 20. 10 juta kan? Nah, ya. Terus gini, biaya itu kan namanya SPA ya, Mas. Nah, itu bisa dicicil sampai 8 kali. Cicil? Tapi bukan cicil, malah angsuran. Angsuran? Iya, 2 tahun. Itu udah 10 juta diangsur 2 tahun. Yoi. Ini kampus sedekah kayak ini. Gimana kalau misalkan dulu kayak tahu kayak gitu coba. Tapi emang ya menarik, maksudnya kampusnya menarik gitu. Karena menarik, kan? zaman sekarang itu, Mas, biaya pendidikan itu naiknya berkali-kali lipat dan makanya itu mahal banget gitu. Jadi di UTD itu apalah mahal-mahal, yang penting kita bisa menyalurkan. Ada industri juga di sana. Tadi kan tempat lab situ juga kan. Iya. Nah, itu ada lab, ada gaming juga. Gaming. Kuliah gaming. Iya. Mau ngerasain Almetnya? Oh, boleh. Almet UTD kayak gimana? Boleh. Karena saya sebagai seorang kolektor Almet ya. Boleh. Jadi harus mencoba gitu. Wih, ini. Yoi. Ini Almet yang seru. Almet seru. Serunya kenapa? Karena dia ada 2 warna. Biasanya kan satu ini. Artinya walaupun murah, tapi ini berkelas, Bro. Berkelas, Bro. Walaupun sama Beat kalah, tapi kita berkelas. Hah? Kok sama Beat? Ya, Beat kan 18 juta. Oh iya. Lebih mahal Beat ya? Lebih mahal Beat. Gimana? Kan kalau ya? di konten Mas Danang yang satunya itu katanya kenapa nggak milih Vario gitu kan? Kan itu lebih mahal dari Beat. Iya, kan harganya juga lebih mahal. Iya. Oke. Yaudah ini. Silakan duduk dulu. Duduk lagi ya. Oke. Nanti. Oke. Ini buang aja lah, ini jelek. Hati-hati. Gimana rasanya pakai Almet yang bisa dengan SPA murah nih? Biaya murah, bisa dicicil juga 2 tahun loh. Ini Almet murah tapi tidak murahan. Wes. 2 tahun aja. Gokil. Saya suka UTDI. Nih. Oke. I love UTDI. Cheers. Yoi. Minum dulu. Aku takut podcastnya nggak ada yang bisa diambil hikmahnya. Ayo kita ngobrol. Kita ngobrol serius. Gak apa. Serius. Nah, terus gini. Gimana pendapat Mas itu tentang ini Almet yang segitu murahnya gitu? Bukan murah ya, cuman dengan kayak gitu. Maksudnya kan bisa dicicil gitu loh. Iya, aku baru tahu. Bisa dicicil kan, meringankan orang tua kan. Otomatis mahasiswa itu kan mungkin bisa kebanyakan besarnya itu dari orang tua. Ya ada yang kerja sendiri, cuman dengan kerja sendiri dari orang tua itu kan tetapnya ada beban sendiri untuk membebani itu. Kadang juga kuliah takut dengan biaya.
Iya, betul, betul. Karena gini Mas, aku masuk dari ilmu manajemen ya, karena aku S2 di manajemen. Jadi memang kalau di financial itu aku kadang ini ya Mas, kita harus membedakan ada dua hal. Yang pertama adalah cicilan konsumtif dan cicilan produktif. Iya. Nah, menurutku pendidikan itu adalah investasi leher ke atas, dan kalau kita spending uang di situ itu nggak akan ada ruginya gitu. Artinya adalah pendidikan apalagi bisa dicicil itu investasi yang luar biasa. Karena ketika gini teman-teman, nggak usah mikir wah kuliah seharga bit atau kuliah mahal atau apa. Jangan mikirnya kayak gitu. Mikirnya adalah ini kamu investasi di sini leher ke atas ketika kamu udah punya pola pikir yang bagus gitu. Makanya kuliah itu kan yang paling penting adalah kita punya pola pikir yang bagus. Akhirnya nanti ketika kita lulus kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau bekerja dengan lebih baik kan kayak gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya itu. Nah, ngomongin cicilan tadi ada dua hal kan tadi, ada produktif sama konsumtif. Iya. Nah, contoh Mas. Kemarin aku beli Mobil. iya. Itu satu. Kok saya tahu sih, Mas? Nah, tapi ada juga ini Mas, Apa? yang lebih relate sama Gen Z aja lah. Boleh nggak sih menurut Mas nyicil iPhone? Boleh sih. Kenapa boleh? Jadi buat saya sekarang ya, itu bukan dengan, kalau saya sendiri ya, serius, bukan gengsinya, cuman penggunaannya. Untuk apa? Contohnya kalau kita produktif dengan bekerja, Hah? itu bisa lebih enak. Ah. Jadi misalkan HP saya itu masih tulalid, Mas. Oh gitu. Nah, jadi kalau nge-lag ya, Oh gitu. ya, Kesel sendiri kesel kan, malah sendiri. jadi emosi nggak kerja. Misalkan lagi gitu. kerja gitu kan, terus wah ada telepon gitu, buka terus mau Nge-lag. diangkat, halo, kok nge-lag gitu kan, detikannya itu nggak nambah gitu. Nah, jadi kesel sendiri. Ya makanya itu. Nah. Jadi kalau di situ kan HP iPhone itu kan masih aman lah. Oke, ya. Sebenarnya kemarin ini Apalagi konten juga kan. betul. Karena ini aku mau ambil habis ini Mas. Aku mau ambil iPhone 16 Pro Max. Tapi aku ngambilnya cicil. Heeh. Kenapa aku ngambilnya cicil? Itu sebenarnya aku udah tahu kalkulasinya gitu. Oh, dalam 1 bulan aku bisa dapetin berapa sih? Bayar cash merem Mas, aku bayar cash tuh. Sombong. Bayar cash tuh Boleh, bisa boleh, merem. boleh. Cuma kenapa Nah. kita mengambilnya itu cicilan? Karena yang namanya cash flow itu harus tetap kita jaga gitu. Jadi kan contoh Pro Max 30 juta langsung gitu. Oke. Ya udah, jadi maksudnya kita nggak punya cadangan dana untuk yang diputerin lainnya gitu. Nah, otak-otak bisnis itu ya kalau bisa dicicil dan kita tahu cash flow-nya, ya itu jauh lebih aman. Iya, Apalagi ngomongin pendidikan yang tadi Masnya tanya gitu. Menurut Mas gitu, ketika pendidikan ini murah atau apa dan bisa dicicil lagi, itu sesuatu hal yang bagus dan menurutku itu adalah inovasi karena ya tidak selamanya orang punya capital yang sama gitu. Iya, Dan sesuai juga dengan apa yang namanya cita-cita bangsa di dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara 1945 di mana apa ya? Alinea keempat Oke. ikut melaksanakan ketertiban dunia dan Dan apa? kok pada batuk kenapa ini kok kayak ketika aku udah ngomong serius kok malah jadi pada batuk gitu. Mas, gini. Mereka kan tahu saya dari Temanggung, Plat AA. Mereka juga tahu sekarang, Mas saya dari Magelang Plat AA. Mereka nggak percaya sama aku. Kenapa? Jadi di Plat AA gitu, Hah? sama mereka itu kayak, alah omongannya itu kayak bullshit itu. Oh gitu. Enggak, Bro. Tapi sebenarnya kayak gitu enggak kan? Enggak, plat AA tuh mencerminkan seperti nilai di ujian. A. Kayak gitu loh, Bro. Keren gitu. Kalau di plat AA biasanya alah udah bos tok gitu. Iya. Enggak, Bro. Kita kalau ngomong itu ya sesuai dengan apa yang ada. Kita serius percaya Betul. Oke, lanjut kembali ke alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Anjay, Itu. keren. Seminar lagi kita, Bro. Iya, kenapa jadi seminar ya? Ya intinya itulah teman-teman. Maksudnya kalau ditanya tadi pendidikan yang murah segala macam, ya jangan lihat murahnya gitu, tapi lihat pendidikannya gitu. Artinya ketika kamu mau belajar di situ, ya kamu bakal improve banyak gitu. Karena jujur ya teman-teman, ketika aku mendapatkan sebuah pendidikan, aku sebelum lulus pun udah bisa balik modal kalau ngomong tanda kutip balik modal ya. Oke. Asal kita udah tahu arahnya kemana kayak gitu sih. Oke, terus ini sekarang digital makin up, teknologi makin pesat banget tuh semenjak
bersanda dan COVID-19, ya kan itu kan setelah COVID-19 kan. Betul. Nah itu pasti orang-orang itu pas COVID itu gabut. Main HP. Mas Danang kayak gitu nggak dulu? Ya mungkin kayak gara-gara dihadang-hadangi PSBB dan lain sebagainya itu loh. Nah, itu kan kebanyakan orang kayak gabut, terus main HP doang, sosmed makin naik di sekarang nih. Nah terus dengan adanya UTD ini, teknologi digital, Universitas Teknologi Digital Indonesia. Itu tanggapan Mas gimana? Karena teknologi juga kita makin pesat, digital makin banyak nih sekarang orang yang masuk digital. Gitu. Oke, sebelum ke situ aku tadi ditanya ya kalau ngomongin tentang PPKM, terus kita di mana-mana nggak boleh kemana-mana gitu. Sebenarnya itu di tahun 2020 tuh aku menurun Mas. Maksudnya menurun karena kontenku kan keliling kampus sebenarnya. Iya benar. Dan aku keliling kampus itu tidak tahu mau ngapain lagi karena udah nggak boleh kemana-mana nih. Akhirnya kontenku tuh turun semua Mas, view-nya turun semua karena aku bikin konten yang tidak sesuai dengan apa yang biasanya aku bikin. Iya. Orang lain pada gabut gitu, mungkin orang lain itu pada naik, nah di posisiku turun gitu. Tapi kalau ditanya tadi gitu, ngomongin digital segala macam, sekarang kita ngomongin data aja lah. Data pengguna internet di Indonesia per Januari 2024 itu ada sekitar 170 sampai 180 juta. Berarti pengguna internet aktif. Hampir 66,2%. Ya, dari total penduduk 270 juta kan. Jadi memang sekitar 60% itu impact-nya udah segede ini gitu. Jadi impact-nya udah gede dan aku bisa merasakan banyak potensi dari situ. Alhamdulillah juga dapat cuan dari situ, komputernya jadi bisnis dan lain sebagainya. Apalagi ngomongin tentang hal-hal yang akan datang gitu. Makanya sebenarnya kalau ada universitas yang ngomongin tentang digitalisasi, ngomongin tentang informasi, telekomunikasi segala macam, ada jurusan-jurusan di situ, yaitu adalah kampus-kampus yang punya peran untuk membangun masa depan yang baik gitu. Dan prospek kerjanya juga bakal oke banget. Karena zaman sekarang gini Mas, saingan kita itu bukan manusia lagi. Iya benar. Tapi artificial intelligence. Kayak AI, ChatGPT segala macam gitu. Bahkan sekarang jujur-jujuran ya teman-teman, kayak aku tuh udah nge-lay off atau aku udah nggak membuat orang bekerja sama aku lagi gara-gara ada ChatGPT. Scriptwriterku aku pensiunkan, aku punya 2, aku replace sama ChatGPT. Itu zaman sekarang. Jadi memang untuk di masa yang akan datang itu pengaruh digital atau informasi itu bakal gede banget. Nah, siapa yang belajar tentang digitalisasi dan juga hal-hal ini itu yang akan punya potensi besar untuk bisa sukses di masa depan. Kayak gitu sih. Keren, berarti Mas Danang itu kayak UTDI banget nih sekarang nih. Walaupun baru kali tapi kayak pride-nya kayak kepribadian itu kayak UTDI banget. Teknologi digitalnya itu keluar banget itu. Karena aku background S1-ku pembangunan sosial. S2-nya manajemen. Nggak ada tentang ini digitalnya banget kan. Kayak teknologi digitalnya nggak ada. Tapi kenapa aku interest banget di digital? Kenapa aku jadi content creator? Iya, ini adalah potensi yang sangat besar gitu. Dan ini kalau kita nggak memanfaatkannya, sekarang kita nggak nyoba belajar, ya kita bakal ketinggalan kayak gitu. Berarti tertarik di IT dan digital juga ya. Padahal di kami itu ada loh Mas. Digital itu ada bisnis digital. Ada bisnis digital. Prodi bisnis digital. Itu jurusan. Jurusan itu. Gokil Kan? Itu betul ada jurusan. Ada jurusan itu. Terus untuk yang teknologi nih, ada sistem informasi, ada informatika, terus ada teknik komputer. Nah, itu yang teknik komputer itu nanti kita di cloud, terus kayak cyber security gitu. Nah, terus kalau di bisnis digital itu kan kayak bisnis digital yang di aplikasi gitu kan, yang gokil tuh sekarang. Nah, kalau misalkan e-commerce gitu, itu kan banyak nih yang banyak ke sana, e-commerce itu. Sekarang check out juga di sana kan. Nah, tapi yang offline masih banyak juga nggak Mas? Nambah juga nggak? Kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang memang kecenderungannya sekarang gini. Kan tadi aku ngomongin backgroundku dari mana ya, lereng Gunung Merapi. Di kampung lah, contohnya. Di kampung, toko-toko itu nambah nggak? Toko-toko tuh udah mulai ya kurang. Cuma aku lihat emak-emak itu selalu COD.
sama kurir-kurir itu gitu kan. Jadi orang-orang tuh, oh berarti belanjanya udah online semua gitu. Maksudnya itu sampai di pelosok desa guys, beneran kalau kalian main ke rumahku deh. Itu aku di pelosok desa, aku nggak bohong gitu. 7 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Emak-emaknya ngapain? Tiap hari nungguin orderannya gitu. COD. Kadang gini, diajak temennya mau kemana gitu. Nggak mau ibu-ibunya gitu. Bu, ayo Bu, ini senam apa gitu kan. Enggak, aku nungguin kurir dulu. Walah, kurir. Itu kayak gitu loh. Kurir DC makan banget Iya, ya. makanya. Terus ini, ada ini nggak toko-toko Maret gitu nggak? Di daerah? Maret. Kalau aku sih April sih, Mas. April. Juni, Juli. Oh, oke. Tapi dengan itu gini Mas. Nggak ada bercanda sih. Nggak ada bercanda sih. Gue Maret ini. Maret, April kita. Peralihan mereknya loh. Oh gitu. Ayo kita Minum dulu. I love I love UTDI. Nah, tapi gini Mas, kita juga kalau misalkan di digital gitu kadang itu kan buat yang gen-gen generasi muda ya. Kalau yang masih belum bisa di digital. Nah, kita juga ada prodi manajemen retail. Manajemen retail. Iya. Oh, Retail jadi kayak toko itu. Nah, makanya tadi tak Maret tadi ya. Ya, Maret iya, itu. iya. Kan itu retail itu juga ada tuh. jurusannya kayak gitu. Ada jurusannya, Mas. Kukira ya udah kayak Jadi gitu enggak ya. seperti-apa, oke, ada lahan kosong bangun, lahan kosong bangun. Karena gini, manajemen retail itu kayaknya kalau nggak salah nanti belajar juga tentang placing, dia bikin tuh nggak asal bangun, bener. Iya. Karena bener teman-teman ada sisi psikologis segala macam ketika kita naruh warung di situ tuh nanti potensinya bakal ada orang beli atau enggak. Itu ada ilmunya. Sama aku kemarin baru dengerin podcast juga. Jadi ternyata kenapa kok snack-snack itu yang kecil-kecil kayak permen? Biasanya kita di depan kasir itu kan dikasih itu kan yang snack-snack gak penting itu kan. 500 itu mau permen aja iya, gitu. itu sebenarnya ngaruh ke psikologis juga. Iya. Maksudnya psikologis itu kadang orang tuh butuh cepetnya aja, enggak ini langsung bayar kayak gitu. Dan menurutku memang ilmu-ilmu kayak gitu harus kita tahu. Iya. Dan harus dicari, jangan asal. Karena aku pernah bangkrut, Mas. Wes. Bangkrut gara-gara nggak tahu ilmunya gitu. Makanya Jadi aku sekarang bikin coffee shop nggak tahu ilmunya, bangkrut. Waduh. Nah, Makanya kalau ada manajemen retail ini, menurutku ya udah kalau kalian mau berbisnis atau apa, ini penting kayak gitu loh. Makanya masuk aja ke UTDI. Ayo. Ayo Bu Rektor. Bu Rektor kan muda ya. Boleh lah. Oke, pesan-kesan yuk. Beasiswa. Gitu. Tapi kalau misalnya ditawarin S2 terus jadi dosen di UTDI gimana? Nggak apa-apa. Saya Oke, yakin? aman. Oh, siap. Oke, udah berapa menit ini kita di sini? Wah, udah lama banget nih, Mas. Tidak terasa, kita minum lagi ini. Minum lagi kita, cheers. Oke. I love UTDI. Love UTDI. Tapi kita bisa ini nggak, Mas? Apa? Mungkin Bu Rektor mampir ke tempat Mas podcastnya gitu. Ayo Bu Rektor. Udah pernah belum ada rektor yang mampir? Belum sih. Nah, pembukaan tuh. Rektor selalu tak roasting sih, tapi kalau rektor untuk podcast menarik. Ya. Nah ini bisa nih. Bu Rektor boleh itu. Nanti kita coba dulu ya Bu ya. Saya harus menyiapkan karpet merah dulu nih. Gak usah, di sini loh kayak gini juga sama aja. Karena kita harus memuliakan tamu Mas. Oke, siap. Oke. Kayaknya Saya udah kualat. Oke. Jadi kalau gitu. teman-teman nih belum tahu konteksnya apa, lihat kontennya di UTDI. Saya ngira Bu Rektor ini mahasiswa, ternyata Bu Rektor. Nyamar. Kan saya takut. Oke, kita tutup ya teman-teman. Terima kasih. Gimana? Ada apa lagi deh? Topik apa lagi nih? Oke, ya. Kata-kata hari ini untuk UTDI. Kata-kata hari ini. Siapa dia yang akan bisa sukses di masa depan? Dia adalah orang yang bisa menggenggam teknologi dan informasi. Gokil. Akhirnya tim kreatifku bekerja. Mas Danang. Bekerja. Biasanya gimana? Nggak kerja ya? Nggak ada. Mulai ya Mas. Duduk-duduk aja kayak gitu. Mulai ya Mas. Oke, terima kasih semuanya telah menonton podcast kami pada kali ini. Saya Herjan Zalksana dan Mas Danang Girsadewa. Terima kasih dan bye-bye. Bye-bye.